Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah, para bapak, para ibu yang saya hormati rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini ya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka untuk ikhlas. Masjidnya namanya Ikhlas dan kita diperintahkan untuk ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bermajelis ta'lim. Bahkan moto slogan Kemenak kita kan ya, tidak ada perubahan, ikhlas beramal ya. Ya, kalau itu amal ibadah, amal akhirat, ya ikhlas beramal. Tapi kalau amal dunia ya tergantung ya. Kalau memang membutuhkan dan itu ya umumnya ya beramal ya harus ada ya, ada gantinya, ada upahnya ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan hadis selanjutnya, yaitu hadis ke-36 ya. Kalau tadi sempat kita mengawali doa yang biasa dibaca oleh para murid, para santri ya, mengawali pelajaran mereka, durus mereka dengan Rabbi shrahli sadri ya. Boleh enggak kita ucapkan doa ini sebelum taklim, sebelum pengajian? Boleh. Boleh, tapi bukan menjadi satu kebiasaan ya, karena ini tidak warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semacam doa yang sifatnya umum ya, kadang kita baca, kadang tidak kita baca ya. Hadisnya bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Ini soundnya cuma satu sebelah kiri ya, sebelah kanan tidak ada, makanya kok sebelah kiri suaranya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kapan kita sering dapat doa para jamaah? Apa kita yakin sering didoakan oleh orang lain secara khusus, Pak? Secara khusus ya. Selain anak-anak kita yang mendoakan kita, yang secara khusus akan menyebutkan Allahummaghfirli wali walidayya, al-maghfirli dunubi wali walidayya. Adakah orang lain yang mendoakan kita secara khusus disebutkan nama kita? Ya. Paling banter ya, paling banyak kita masuk dalam doa-doa mereka secara umum. Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Kenapa kita tidak doakan secara khusus oleh mereka, Pak? Ya karena memang kita tidak punya kelebihan banyak, Pak ya. Kita memang hanya memiliki yang sedikit ini. Yang kita miliki sedikit ini, makanya kita enggak didoakan ya. Kalau toh masuk dalam doa hanya secara umum saja.
Ya beda dengan para sahabat, mereka Masya Allah, ya, manusia-manusia yang jempolan kan begitu, yang mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat lapang, di saat senang, dan di saat susah, taruhannya nyawa. Ya, antum saya ini dalam berdakwah menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman ini yang banyak tantangan. Ya, apa risikonya? Risikonya ringan Pak, ya, ringan. Tidak seperti dulu. Ahlu ilmi, para ulama, ya, yang mereka berkiprah dalam menyebarkan ilmu, ya, siang malam, ya, kemudian membuahkan hasil karya ilmiah, kitab, ya, kumpulan hadis, kemudian penjelasannya, tafsir. Pantas saja kalau mereka sering didoakan secara khusus oleh orang-orang yang baca kitabnya. Ya, ya, mudah-mudahan kita di kemudian hari masuk atau didoakan oleh orang-orang secara khusus, ya. Al jazaa'u min jinsil amal. Kalau ingin demikian, ya, kita harus mendoakan mungkin teman-teman kita, saudara kita, para jamaah secara khusus, sebutkan namanya. Wah, terlalu panjang lebar. Kalau alasannya panjang lebar, ya sudah, kita juga tidak akan disebutkan secara khusus oleh mereka, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang melonggarkan berarti mengangkat, ya, musibah yang menimpa seorang mukmin, ya, dari berbagai macam musibah di dunia ini, ya, musibah misalkan rumahnya runtuh, ambruk, gitu, ya, atau kendaraannya rusak di jalan, atau dia kecelakaan, ya, kena banjir sehingga rumahnya apa? Ya, menjadi lautan, ya, menjadi kolam renang, ya. Inilah kolam renang yang ditunggu-tunggu, ya. Anak-anak senang, ya, mereka berenang-renang, ya. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah akan longgarkan, Allah akan angkat musibah yang menimpanya, yaitu musibah-musibah di hari kiamat kelak. Ya, al jazaa'u min jinsil amal, ya, balasan disesuaikan dengan amalan. Ya, kalau kita ingin diangkat musibah yang menimpa kita di hari kiamat, maka hendaknya kita ringan tangan, ringan kaki, ya, membantu saudara kita supaya apa? Selamat, lepas, ya, dari musibah yang menimpa. Ya, rumah runtuh, ya, mobilnya guling dan seterusnya. Ini kan butuh apa? Butuh bantuan, ya. Jatuh, ini kan musibah Pak, ya, jatuh, ya, dari kendaraannya butuh pertolongan, ya. Taib di sini dipersyaratkan yang dibantu, ya, yang dilonggarkan musibahnya, yang diangkat musibahnya seorang mukmin. Loh, kalau orang kafir dibantu berarti nggak dapat pahala. Dapat pahala, tapi tidak sebagaimana kalau yang kita bantu itu seorang mukmin, karena di sini dikatakan an mukminin, ya, mereka lebih layak untuk dibantu. Ya, berbeda dengan orang kafir, ya. Orang kafir nanti nomor 2, ya. Tapi kalau bisa kita bantu, ada misi dakwah, ini sangat bagus sekali. Kita bantu, kemudian kita beri nasihat, kita beri saran, kita ajak untuk masuk Islam, ya. Kan mereka ngerti, oh ternyata Islam itu memang mengajarkan apa? Untuk saling bahu membahu, tolong menolong, wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa.
bukan agama yang acuh tak acuh, masa bodoh, tidak. Ya, tapi perhatian, saling memperhatikan, ya. Di sini balasannya Pak ya, akan diangkat musibahnya orang yang menolong ini nanti di hari kiamat. Ya. Tapi tidak diangkat musibahnya di dunia ini. Kenapa Pak? Ya. Karena kalau sekedar menolong, mengangkat, meringankan ini lebih mudah, lebih mudah. Sifatnya hanya menghilangkan saja. Kebaikannya hanya berupa apa? Menghilangkan musibahnya saja. Ya, habis banjir, lumpur ya. 30 cm di lantai rumahnya, ini perlu dibantu, ini kan musibah Pak ya, dibantu. Ya. Nah, contoh-contoh musibah di hari kiamat apa saja? Ya, yang paling tragis adalah neraka itu sendiri. Sebelumnya ada musibah, kesulitan Pak ya, panas di padang mahsyar. Kenapa? Matahari didekatkan. Berapa mil? 1 mil ya? Hah? Berapa mil? Berapa Pak? 3 mil. Kalau 1 mil ada berapa kilometer? 1,5 atau 1,6 ya, anggaplah 1,5. 1,5 kalikan 3, hanya 4,5 kilometer. Ya, ya gimana? Hangat ya? Oh, panasnya bukan main ya. Ya kobong ya, gosong ya. Siapa yang tidak gosong? Mereka yang mendapatkan naungan. Naungan di hari kiamat. 7 orang, 7 golongan, 7 sifat yang mendapatkan naungan. Kira-kira kita masuk yang mana? Pemimpin, bukan pemimpin. Ya paling pemimpin keluarga. Ya. Apa kita saling mencintai? Ya. Menjadi seorang fillah, berpisah dan berkumpul karena Allah, di jalan Allah. Ya, mudah-mudahan demikian. Ada di antaranya apa? Seorang yang hatinya terpatri ya dengan masjid ya. Ingat masjid. Kalau sudah dekat waktu sholat ingat masjid, bukan ingat setoran. Ya, bukan ingat musola di rumahnya. Wah, ini harus segera sholat di rumahnya. Tapi yang diingat adalah masjid. Ya, dekat Al-Ikhlas ya langsung berkunjung ke Al-Ikhlas. Ya, pokoknya yang diingat masjid, terikat dengan masjid. Ya. Ada kajian, terikat hatinya dengan masjid untuk segera datang. Ini diantara orang yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Ya. Ada juga orang-orang yang sudah hampir saja ya terjerumus dalam perbuatan zina, ya sudah pasrah kan begitu ya, wanita sudah pasrah, tapi kemudian sang pemuda ingat Allah Subhanahu wa taala, takut azabnya, takut dosa, ya akhirnya meninggalkan perbuatan tersebut. Ini akan mendapatkan janji naungan pada hari kiamat. Ya. Ada pula orang yang gemar bersedekah dan tidak ria, tidak pamer. Ya, sampai-sampai digambarkan ibaratnya tangan kirinya itu tidak ngerti kalau tangan kanan telah bersedekah. Artinya apa? Betul-betul dia menyembunyikan sedekahnya. Ya, ini yang lebih aman dan bisa terjaga keikhlasan. Tapi terkadang boleh kita tampakkan Pak, kalau ada tujuan supaya ditiru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada tuduhan kepada kita orang yang pelitnya bukan main atau kita dituduh tidak mengeluarkan zakat, maka tidak mengapa kita perlihatkan untuk menghindari tuduhan tersebut. Yang tidak boleh adalah ria, supaya kita dianggap sebagai orang yang soleh, orang yang ya dermawan ya. Ini termasuk apa? Ria. Selanjutnya, tapi kalau musibahnya karena satu kemaksiatan gimana Pak? Ditolong apa enggak Pak ya? Hah? Selagi dia seorang mukmin, walaupun dia berbuat dosa, kena musibah, yang kita tolong, kita angkat musibahnya. Ya.
rumahnya yang runtuh karena serbuk mercon yang meledak. Di mana itu? Di Blitar ya. Sudah luluh lantak ya. Bisa dibantulah diangkat musibahnya ya, dikumpulkan puing-puingnya gitu Pak ya. Ya itulah kalau bermain benda-benda yang berbahaya. Akhirnya apa? Ya, kena batunya ya. Jangan pula Pak ya jadi pawang-pawang yang berbahaya. Ya, karena manusia itu seharusnya lebih berakal Pak ya, lebih bisa menjaga diri. Ya. Ngerti maslahat dan mafsadatnya. Sebuas-buasnya, sejinak-jinaknya binatang buas suatu ketika mesti akan keluar sifat buasnya. Bisa jadi tidak sedikit ya pawang akhirnya mati dengan binatang buasnya. Ya ini. Selanjutnya, wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Orang yang kesulitan, ya. Di sini tidak dipersyaratkan orang yang sulit itu harus mukmin. Kalau tadi yang musibah orang mukmin, an mukminin, kalau di sini sifatnya umum. Nah, biasanya kesulitan ini urusannya ya berkaitan dengan masalah fulus, masalah harta. Biasanya begitu. Ya. Misalkan apa? Ya, pailit, bangkrut, terlilit, terjerat hutang ya yang menggunung ya. Kalau itu misalkan kita si pemilik hutang, kita ya maksudnya kita yang punya hak, kita yang menghutangi orang tersebut, dia kesulitan ya, belum bisa bayar, maka salah satunya adalah dengan apa? Mengundurkan temponya ya. Memanjangkan apa? Temponya ya. Ini termasuk memudahkan. Yang paling utama kalau kita putihkan sebagian atau keseluruhan ya. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah ya. Jika ada orang yang kesulitan dia untuk bayar hutang, maka hendaknya ya dilonggarkan, ditambahkan, ditangguhkan Pak waktu pembayarannya, pelunasannya. Ya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian bersedekah, memutihkan sudah dianggap lunas, ini lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui apa? Keutamaannya. Ya, balasannya. Ya. Maka balasannya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan urusannya orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain yang kesulitan di dunia dan di akhirat. Ya. Tidak sekedar dimudahkan urusannya di akhirat saja, bahkan di dunia juga akan dimudahkan. Berbeda dengan tadi yang musibah. Kita bantu saudara kita angkat musibahnya, kita longgarkan musibahnya, kita hilangkan musibahnya. Balasannya hanya di akhirat saja Pak ya. Ya. Musibah kita di akhirat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan ini Pak, urusan memudahkan orang yang kesulitan, ya, biasanya dalam urusan harta Pak, itu kita akan diberi kemudahan di dunia urusan kita dan di akhirat. Kenapa demikian Pak? Karena memudahkan orang yang kesulitan itu dia melakukan dua hal. Yang pertama apa? Ya, dia memberikan satu kemudahan. Yang kedua, dia menimbulkan atau memberikan suatu kebaikan. Ya, atau kalau saya tambahkan dalam urusan ini Pak, lebih berat Pak ya. Lebih berat kalau kita harus ya menangguhkan atau memutihkan sebagian atau seluruhnya, ini lebih berat daripada kita kalau membantu seorang Pak, itu lebih ringan ya. Kita angkat lumpur yang memenuhi lantai rumahnya karena kebanjiran. Ya, kita bersihkan, kita alihkan puing-puing rumahnya yang telah runtuh, luluh lantak. Ini lebih ringan. Tapi kalau kita sendiri yang harus mengeluarkan harta, ini yang kadang lebih berat. Makanya apa? Balasannya ada kemudahan untuk kita di dunia dan di akhirat ya. Akan dimudahkan. Tapi apakah untuk mencari kemudahan harus dengan uang?
ya. Apa dalam istilah mobil fulus, mulus segala urusan. Ya tergantung Pak ya, tergantung. Ya. Di antara contoh kesusahan atau kesulitan musibah di hari kiamat, ya, mungkin saja seseorang akan menghadapi hisab yang sulit, ya, tapi karena dia, ya, melonggarkan atau mengangkat musibah seorang mukmin ketika di dunia, ya, maka hisabnya akan dimudahkan, ya, penimbangannya akan dimudahkan, ya. Jadi jangan kita anggap itu remeh Pak ya, urusan di padang mahsyar, ya. Tidak cuma sehari 2 hari, ya, tapi untuk waktu yang sangat lama, ya. Karena yang diproses, yang diadili bukan cuma kita saja Pak ya, bukan hanya sekedar orang-orang di kampung kita saja, ya, dari mulai Nabi Adam keturunannya sampai yang terakhir hidup, yang mereka Pak langsung menghadapi atau melihat kejadian hari kiamat, ya. Nah, kalau ada yang bertanya, ini gimana yang berhutang ini sepertinya sering alasan ya. Alasannya apa? Belum punya, gitu ya. Ya. Intinya apa ya? Belum ada yang untuk, ya, melunasi ya. Bagaimana sikap kita? Ya. Kita yakin kalau orang tersebut sebenarnya sudah ada, sudah memiliki, ya, sudah mampu untuk melunasi hutangnya, tapi masih sering beralasan, ya, menangguhkan, ngulur-ngulur waktunya. Bagaimana sikap kita Pak ya? Apakah perlu kita panggil, ya, apa namanya, polisi atau, ya, yang sifatnya bisa nakut-nakutin gitu ya, ya, atau kita bersabar Pak ya, ya, pripun? Yang seperti ini tidak mengapa kalau kita misalkan ngajak seorang yang kira-kira mungkin ditakuti gitu Pak ya, ya, kalau kita yakin orang tadi sebenarnya sudah mampu, ya. Tapi kalau nanti misalkan sampai tindak kekerasan itu ya tidak boleh, hanya sekedar ya mengecilkan nyalinya saja, ya. Adapun kalau kita tidak tahu ini sebenarnya punya apa enggak, maka hendaknya kita menangguhkan Pak ya. Karena apa Pak ya? Namanya kita memberikan pinjaman hutang itu sudah resiko Pak ya. Sudah resiko, kadang tepat waktu, kadang harus mundur, itu sudah satu resiko. Karena ini urusannya bukan untuk urusan bisnis, tapi mencari pahala. Ya gitu resikonya. Sudah katanya akhir bulan, ternyata molor. Ya kalau kita sabar Pak ya, insya Allah apa? Akan mendapatkan pahala yang lebih, ya, pahala yang lebih, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani dzulmun." Ya. Orang yang sudah mampu membayar hutangnya, melunasi hutangnya, ya, tapi dia mengundur-undurkan nanti, ini termasuk kezaliman, Ya. Tapi memberikan pinjaman hutangan kepada orang yang butuhkan wajib enggak Pak sifatnya? Hukum asalnya wajib, ya. Hukum asalnya wajib kalau kita mampu Pak, kalau kita mampu. Tapi terkadang tidak wajib kalau sekiranya apa? Ada semacam kekhawatiran Pak ya, kekhawatiran. Ya. Ini biasanya kalau minjem ini nanti bayarnya nih, wah, katanya sebulan lagi, ternyata satu tahun ya. Bisa juga tahun depan ya baru bisa bayar. Ya. Selanjutnya,
Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, niscaya Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Aib yang mana dilakukan oleh seseorang itu tidak terang-terangan, tidak ingin dilihat. Walaupun mungkin terjadi di tempat umum, tapi dia sebenarnya tidak ingin dilihat. Ya, tidak ingin dilihat, apalagi kalau itu urusan rumah tangga. Ya biasa Pak ya, kadang ya namanya kehidupan rumah tangga kadang harus ya melewati ombak kecil, ombak besar, badai. Itu biasa ya. Ya kadang sang suami mengatakan ini itu dan seterusnya, ucapan-ucapan yang tidak layak diucapkan, atau istri juga demikian. Kebetulan kita lewat ya depan rumahnya, ya dengan tidak sengaja mendengar beberapa ucapan. Ya. Maka ini amanah untuk kita, ya. Cukup kita saja yang ngerti, yang nyimpen. Dosa ketika kita sudah berkumpul di masjid, di sekolahan, ya kita bercerita, bermajlis dengan teman-teman. Tahu nggak tadi loh saya lewat. Nah ini namanya apa? Ya, membeberkan, ya, menceritakan aib orang lain. Ya. Ada piring terbang di rumah, ya tidak usah diceritakan lah, itu aib ya, aib dalam rumah tangga, tidak perlu kita ceritakan. Ya, kita sendiri kadang-kadang ya biasa Pak ya di rumah. Ya, apa kita merasa senang, kita ridho hal-hal yang tidak kita inginkan Pak ya, namanya juga manusia Pak ya, manusiawi kadang marah. Apa kita suka kalau diceritakan kejadian-kejadian kita di rumah kepada orang lain? Kan tidak. Ya. Makanya Islam sangat indah sekali ya, ya mengajarkan adab-adab yang sangat bagus sekali, etika-etika. Ya. Nah biasanya majelis-majelis obrolan Pak ya, bukan majelis taklim, bukan majelis ilmu, ini memang kadang kurang gurih, kurang nyaman ya, kurang lezat kalau tidak ada majelis ghibah. Majelis ngerasani. Ya, biasanya ibu-ibu. Bagaimana Pak kalau kita mendengar ini majelis ghibah? Ya, kita di antara dua sikap. Pertama, kita tegur teman yang menghibah itu, ya, semampu kita. Yang kedua, kalau sekiranya kita tidak berani atau kita sungkan negur, kita harus hengkang, angkat kaki dari tempat tersebut. Kenapa demikian Pak? Seolah-olah kalau kita tidak angkat kaki, kita nggak negur, seolah-olah kita juga rela, senang, ridho saudara kita digunjing. Ya, ada sebuah perkataan dan ini memang benar terjadi Pak ya. Dalam bahasa Arab begini, man naqala ilaika naqala anka. Orang yang biasanya dia menceritakan aib orang lain kepadamu, suatu ketika ingat dia akan menceritakan aibmu kepada orang lain. Ya. Fahdharu, hati-hati ya. Hati-hati ya. Kadang kita mendapati ada orang yang seringnya ngerasani saja, kadang menceritakan kepada kita, ingat suatu ketika ya, dia akan membeberkan aib kita kepada orang lain. Itu mesti, ya, wataknya seperti itu, ya. Kemanapun dia Pak, inginnya membeberkan aib orang lain, ya. Mungkin karena masalah pribadi, atau karena geram, atau karena dendam, atau karena marah, ya. Akhirnya seperti itu. Ya, memang kita kadang-kadang Pak ya kalau marah sama seorang ya, inginnya menceritakan, tapi hendaknya segera ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan ketakwaan kita. Ya, cukuplah kita yang tahu. Ya. Ini termasuk berbuat ihsan. Di antara berbuat ihsan kepada orang lain adalah kita tidak menceritakan aib orang lain. Ya. Makanya
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tidak beriman secara sempurna ya di antara kalian sampai dia menyukai, mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Dia suka kalau disimpan aibnya, ya sudah, jangan ceritakan aib orang lain. Dia benci kalau aibnya diceritakan orang lain, ya sudah, jangan ceritakan aib orang lain, ya. Taib. Ini kalau yang berbuat aib tidak terang-terangan. Ya. Bagaimana kalau seorang yang melakukannya terang-terangan? Jelas terang-terangan ingin dilihat oleh orang lain. Kalau kita menceritakannya kepada ya orang lain gitu ya, apakah termasuk membeberkan aib, Pak? Contoh misalkan apa ya? Fulan, ya, terang-terangan Pak ya, dia punya pekerjaan biasa misalkan di mana gitu, di luar gitu ya, masih di kampungnya, ya, mungkin sambil merokok, tandanya dia enggak puasa, bahkan mungkin minum, makan, terang-terangan ada orang lewat, tetangga lewat, biasa saja. Berarti kan memang dia apa? Tidak menyembunyikan aibnya sendiri. Ketika kita menceritakan kepada orang lain, apakah termasuk menghibah, Pak? Hah? Termasuk menghibah apa bukan? Tidak termasuk menghibah. Kenapa? Dia sendiri sudah terang-terangan. Berarti kan apa? Dia senang, ridho, ya, la ba'sa bihi, enjoy saja, tenang-tenang saja. Dilihat oleh orang lain, ya. Atau misalkan apa? Ibu-ibu, bukan ibu-ibu ya, ya, remaja putri ya, ya, pakaiannya sangat tidak pantas sekali ya. Dia biasa kalau dari rumahnya ke warung, ke toko belanja, ya, baku lete, ke pasar. Hampir seluruh tetangganya kalau keluar melihat dia seperti itu, ya. Kurang puas kalau perhiasannya disimpan, ya, inginnya apa? Diperlihatkan. Ini aib bukan Pak ya? Aib kalau kita cerita kepada orang lain, apakah termasuk menghibah? Ya, oh itu memang biasa. Kalau keluar dari rumahnya memang biasa begitu. Misalkan, apakah termasuk menghibah Pak ini? Wallahu alam, ini tidak termasuk menghibah karena dia sendiri apa? Ya seperti itu, suka malah, senang malah. Kamu tahu nggak bintang film ya, namanya bintang film jelas seperti itu. Ya. Dia sering buka-bukaan aurat. Apakah termasuk menghibah Pak? Ya tidak, apalagi itu sudah mengekspos dirinya di media sosial, di sosmed, ya, yang bukan ribuan lagi, jutaan manusia melihat. Kita ceritakan itu loh, fulana bintang film, binatang film. Ya, seperti itu ya, buka-bukaan. Ya, ini tidak termasuk menghibah karena apa? Dia tidak berusaha untuk menutupi aibnya. Dia melakukan itu memang ingin dilihat, ingin dilihat. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan ini tetangga kita nih, tiba-tiba gak poso iki. Loh, kok tahu, Pak? Ini maksudnya ini belum cerita ya. Saya kenal kendaraannya ini, platnya apal pisan. Ya. Ya, parkir depan warung. Ya, warung yang tengah bulak itu. Ya. Walaupun pintunya setengah ditutup atau pakai tabir. Apal pisan itu, obroknya saya apal misalkan. Ya. Dia menutup diri enggak ini? Ya, ketika dia mokel, makan, minum, berarti dia sebenarnya menutup diri, menutupi aibnya. Kalau kita tahu enggak usah kita ceritakan. Kecuali kepada orang dekatnya, ya, misalnya keluarganya, supaya keluarganya menasehati, enggak apa-apa. Karena dia berusaha apa? Untuk menutupi diri. Kan aib Pak ya, tidak berpuasa kan aib. Ya, lakukan dosa. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita katakan fulan itu memang enggak pernah sholat jamaah di masjid, apakah termasuk menghibah, Pak? Ya, termasuk menghibah? Oh, barangkali dia sholatnya di masjid lain gitu ya. Ya. Baik. Dan masjid lain mana kan begitu? Ya. Wong yang dekat ada, yang dekat saja ya tidak pernah kelihatan, apalagi yang jauh. Ya. Jumatan juga nggak pernah kelihatan. Ya, di masjid sebelah juga nggak kelihatan.
Ya, di masjid ini juga kelihatan juga. Ya. Pokoknya sudahlah 99,9% dia memang nggak pernah jamaah. Kalau kita bercerita kepada orang fulan biasa memang tidak jamaah di masjid. Apakah ini termasuk menghibah? Tidak termasuk menghibah. Ya, ini dalam rangka apa? Supaya orang lain yang mendengar apa? Mereka bisa jera Pak ya, jera. Ya. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Intinya Pak ya, kalau memang apa? Ada satu kemaslahatan maka tidak mengapa. Dalam bidang ilmu hadis, ilmu apa namanya? Rijal para perawi hadis ya. Kadang itu harus diceritakan Pak ya. Ini biasa berdusta ya. Ini biasa memalsukan hadis, ini hafalannya buruk. Yang seperti ini bukan ghibah. Karena masalahnya lebih besar. Dan yang diceritakan, yang dibeberkan hanya seputar itu saja. Tidak sampai apa? Kita membeberkan keluarganya, apa hubungannya? Ya, dengan masalah apa? Sana dengan masalah hadis tidak ada hubungannya. Ya. Di akhirat bisakah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kejelekan seorang di hari kiamat atau di akhirat? Ya bisa. Ya. Akan ditampakkan kesalahan-kesalahan seorang, dihadapkan. Ya. Ditampakkan di seluruh makhluknya. Ya, ini orang-orang yang memang tidak layak untuk ditutupi aibnya pada hari kiamat. Setiap kita yang selalu punya aib ya. Kalau kita berusaha mengamalkan hadis ini, mudah-mudahan aib kita tidak disingkap, tidak dipertontonkan. Ya, mereka yang ditampakkan aibnya karena di dunia ini apa? Mereka nggak berusaha menutupi aibnya sendiri. Ya, misalkan orang-orang yang takabur ya, orang-orang yang sombong. Ya, diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang takabur kelak di akhirat. Ya. Fisiknya apa? Tidak lebih besar atau hampir sama dengan apa? Semut, kecil sekali. Ya. Karena dulu di dunia mereka apa? Takabur, merasa besar. Itulah ganjarannya di akhirat. Oh, ini berarti orang yang dulu takabur di dunia. Ya. Nanti kita akan melihat, oh kok nggak punya dagingmu mana? Kok mukamu nggak berdaging? Wah, berarti bah dulu suka apa? Suka ngemis. Ya. Profesinya apa? Meminta-minta. Ya. Ada juga nanti apa? Ya maaf ya, seorang suami lo kok jalannya miring, mereng gitu ya. Kenapa ini ya? Berarti aibnya apa? Ditampak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di dunia ini apa? Tidak berusaha untuk adil kepada istrinya, ditambah lagi, bukan istrinya, istrinya. Ya. Ya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Ya. Bukan berarti pertolongan Allah itu sama dengan pertolongan makhluknya, tidak. Pertolongan itu lebih besar daripada pertolongan makhluk terhadap makhluk yang lain. Artinya apa? Karena hamba ini, manusia ini, orang ini apa? Dia gemar menolong temannya, saudaranya, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal solehnya. Allah akan tolong dia. Ya. Betulkah ada istilah hukum karma, Pak? Hukum karma. Ya, kurma, bukan kurma, karma. Apakah betul hukum karma, Pak ya? Hukum karma biasanya ini tidak ada keterkaitan ya sang pencipta. Makanya apa? Tidak ada istilah hukum karma. Ya. Tidak ada istilah hukum karma. Karena apa? Mereka yang menyatakan hukum karma seolah-olah Allah itu tidak punya andil. Allah itu tidak punya andil, maka ini tidak dibenarkan. Ya kita katakan, ya gitulah pembalasannya, karena dia begini begitu, akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pembalasan yang setimpal, bahkan mungkin lebih parah lagi. Ya. Jadi intinya apa? Kalau kita memberikan bantuan kepada orang lain, itu kemaslahatannya itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Karena kita tidak selamanya bisa
dalam kondisi lapang, dalam kondisi yang tidak butuh bantuan, tidak mungkin Pak ya. Suatu ketika kita mesti butuh bantuan orang lain, makanya hendaknya kita ringan tangan dalam membantu kesulitan orang lain ya. Dalam berbagai urusan, mungkin dalam urusan keuangan, ekonomi, ilmu ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan yang mana dia mencari di situ Pak ilmu ya, ini tentang keutamaan menuntut ilmu agama ya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Berarti di antara cara untuk bisa segera atau mudah masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Karena masuk surga itu bukan dengan kejahilan, bukan dengan kebodohan, bukan dengan kesesatan, tapi dengan ilmu, beribadah di atas basirah, di atas ilmu ya. Beramal juga demikian karena ada ilmunya. Ilmunya apa? Ilmu hitam, ilmu putih. Ilmunya karena apa? Ya ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tahu ini diperintahkan oleh Allah, tahu ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam hadis Nabi. Ini namanya ilmu ya. Namanya ilmu ya. Bagaimana dengan modifikasi Pak ya. Yang saya maksudnya itu modifikasi dalam urusan agama Pak ya. Pakai bahasa yang lebih ya. Bahasa syariatnya apa Pak? Modifikasi dalam urusan agama. Hah? Bid'ah gitu ya. Ya sedikit pakai bahasa yang lebih ini ya. Modifikasi itu Pak ya bisa berupa apa? Ditambahi, dikurangi, diganti, gitu Pak ya. Mungkin ditambahi, dikurangi atau diganti ya. Standar pabrik seperti ini kurang puas Pak ya. Kalau dalam urusan dunia tidak apa-apa, yang penting tidak membahayakan, tidak membahayakan orang lain dan tidak membahayakan ekonomi. Biasanya para pemuda ini ya, motor ini udah standar pabrik ini ya, diprotoli gitu ya, protol-tol gitu ya, atau ditambahi ini begini ya. Ya kalau memang sekiranya tidak membahayakan ya silakan saja. Intinya apa? Tetap yang lebih nyaman itu kembali ke standar pabrik ya, karena sudah di setel, di setting sedemikian rupa sama profesornya yang maaf saja butanya itu. Yang sudah mereka memikirkan gimana membuat benda teknologi ini apa siang malam dan jenengan hanya sekedar beli saja, mengamati saja beberapa hari ya. Kalau ditambahi kadang apa diganti Pak ya. Ya mungkin urusannya lebih ringan akibatnya Pak kalau untuk urusan dunia. Ini standar pabrik bahan segini, anak pemuda ganti yang kecil, goncengan bledos, akhirnya jatuhnya itu resikonya begitu ya. Apalagi Pak kalau modifikasi urusan agama yang tidak boleh, agama yang itu saja ya, tidak perlu dimodifikasi. Adapun kalau itu hanya sekedar wasilah tidak ada masalah. Kalau dulu berangkat ke masjid jalan kaki, naik mengendarai khimar, keledai atau kuda atau unta ya, atau apa namanya kereta apa namanya ya, ditarik oleh kuda ya. Ya kalau sekarang ya silakan modifikasi, karena itu hanya sekedar fasilitas saja ya, naik kendaraan, sepeda pancal, naik mobil dan seterusnya, atau mungkin naik pesawat ya. Tapi ya kalau agama itu sendiri tidak boleh dimodifikasi ya. Jadi apa? Dalam beribadah, beramal ya, dilandasi dengan ilmu. Ini yang bisa menghantarkan ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ya. Sekelompok kaum muslimin yang mereka berkumpul di masjid-masjid Allah ya. Yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Mungkin dengan mendengarkan
Ya, orang lain membaca, satu orang membaca, yang lainnya mendengarkan, atau membaca secara bersama-sama dalam rangka untuk apa? Tahsin, belajar, ya. Atau membaca sendiri, ya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kitabullah, termasuk pula mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, ya, akan turun kepada mereka apa? Ketenangan. Tenang apa? Ketika Anda sedang qiraatul Quran atau sedang bermajlis taklim. Tenang ataukah panggah galau, resah dan gelisah? Ya. Panggah gelisah Ustadz, lah berarti belum disetel ini niatnya, ya. Keikhlasannya belum, ya, dipapankan, ya, belum diluruskan. Kalau betul-betul sudah diluruskan, insya Allah kita akan merasakan ketenangan, ya. Tidak kemerungsung Pak, ya. Berbeda ketika kita di luar Pak, lagi mencari urusan dunia kita Pak, masya Allah kadang kemerungsung Pak, ya. Tergesa-gesa kan begitu, dang sampai nggak kebagian batinnya kok. Wa ghasyiyat humur rahmah, ya. Mereka akan dikelilingi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa khaffathumul malaikah, ya. Mereka akan dikelilingi oleh para malaikat yang biasa mendatangi majelis taklim, bukan sekedar nonton, mendengarkan saja, tapi mereka mendoakan, memintakan ampun untuk kita, untuk para jamaah yang hadir, ya. Doa siapa Pak yang lebih mustajab daripada doanya orang-orang soleh, apalagi doa orang-orang yang tidak berbuat dosa, yang ibadahnya full non-stop. Kalau kita sering istirahat, berarti malaikat mereka apa? Ya, tidak pernah bosan bertasbih siang malam, ya. Wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah akan banggakan mereka, kalau Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan para malaikatnya di atas sana. Dibanggakan Pak, ya. Kalau ingin cari kebanggaan, ketenaran, hendaknya carilah ketenaran di langit saja Pak, ya. Di langit saja Allah, ya. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba yang Allah sebut-sebut nama kita di hadapan malaikatnya, ya. Cari popularitas di akhirat saja, ya. Kalau cari di dunia, ya, capek Pak, ya, capek, ya. Ya. Kadang kita nggak kesampaian juga, ya. Sebentar-sebentar posting, sebentar-sebentar pasang di status, ya. Allahumma, kecuali kalau memang betul-betul tujuannya memang baik. Misalkan apa, ya, ini menyebarkan flyer kajian, tidak masalah Pak, ya. Tapi kalau urusan pribadi, sudah, ya, post status, Bismillah, lagi taklim ini, mudah-mudahan ikhlas. Ngapain seperti itu? Berarti seolah-olah apa? Biar orang lain tahu kalau kita taklim gitu, ya. Lagi umroh, ya bro, kondisi sesak ini di halaman Masjidil Haram. Siapa yang nanya kita? Gimana Mas kondisi di Masjidil Haram? Kalau ada yang tanya, minta fotonya, Allahumma mungkin, ya. Tapi jangan disebarkan, ya, gitu sarannya. Tapi nggak ada yang nanya. Pasang di status, ya Allah, kok berjubel-jubel, ya semoga Allah mudahkan. Ini sebagai nasihat buat saya dan juga para jamaah. Ya, kadang-kadang kita terfitnah begini Pak, ya, bersama mungkin mutawifnya atau kepala rombongan yang ini untuk dilaporkan kepada mungkin kepala travelnya atau apa gitu, ya. Ya wallahu alam, ya. Seperti itulah memang sekarang, ya, akhir zaman Pak, ya. Ya. Untuk mencari keikhlasan lebih berat Pak, ya. Kecuali orang-orang yang diberi kemudahan. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang berlambat-lambat dalam kebaikan, bahkan mungkin meninggalkan kebaikan, maka dia tidak akan tertolong dengan nasabnya yang baik. Tidak akan dipercepat kepada kebaikan walaupun nasabnya nasab bangsawan, darah biru sekalipun. Ya, kalau kita darah merah Pak, ya. Walaupun nasabnya baik, tapi kalau dia memang tidak beramal, ya tidak ada faedahnya membanggakan apa? Nasab, ningrat, bahkan walaupun dia keturunan Arab,
lebih khusus lagi keturunan Quraisy, lebih khusus lagi keturunan Bani Hashim. Ya. Tidak ada faedahnya. Allahumma ya, kecuali kalau terkumpul sudah keturunannya bagus dari orang Quraisy, ya, dan dia beriman. Ya, ini terkumpul kebaikan di atas kebaikan. Ya. Tapi kalau ternyata tidak demikian, maka dia lebih buruk daripada apa? Orang-orang A'jam, orang-orang selain Arab. Contohnya seperti siapa? Abu Lahab. Coba kalau dia beriman, Pak. Waduh, Masya Allah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Syaratnya idza faquhu atau idza faqihu. Orang yang terbaik di antara kalian di waktu jahiliyah, ya, dia akan menjadi orang yang terbaik kalau dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia akan menjadi orang yang terbaik. Ya, sebagaimana dulu ketika jahiliyah dia menjadi orang yang terbaik. Syaratnya idza faqihu, kalau memang dia ngerti dalam urusan agama. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita kaji. Waktu sudah habis, terbatas. Selesai pembahasan hadis ke-36. Berikut faedah-faedahnya, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Sudah Ramadan belum ya? Belum. Ini Syaban sudah tanggal berapa ini? Sudah nggih? Insyaallah sudah. Insyaallah hadis yang ke-37. Insyaallah taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.